oleh EVOS Legends yaitu Farsha melihat belum ada satu hero untuk Aboy. Yap, Aboy dihilangkan hero-heronya karena Aboy juga sangat-sangat luar biasa dengan penggunaan hero high ground. Sementara sekarang untuk Farsha udah lenyap. If masih ada, If bisa aja diambil kalau tidak di-ban. Dan itu mungkin nanti akan diarahkan ke beberapa match lain yang ada. Tapi mungkin resikonya adalah tidak akan ada aksi pengopian terhadap hero-hero yang mungkin bisa aja diambil dan itu tidak bisa di-copy. Untuk sekarang dari Bloodhunt-nya bisa diambil dong. Betul. Itu bisa banget ya untuk menjadi satu buah pick off tambahan juga dari EVOS Legends. Dan emang banning ke arah Farsha ini juga menyelamatkan keberadaan dari Melissa itu sendiri gitu kan. Karena kita tahu positioning dia pasti di belakang, tapi dengan area of effect yang besar dari Feather Ice Strike itu damage-nya masuk walaupun di situ ada go away. Dan ternyata Yves-nya ditutup kembali, dipersempit lagi. Sebuah mid laner untuk Aboy. Sementara sekarang Digi lenyap. Ini mereka akan ada apa? Atlas sudah nggak ada, Ranko udah ada, Digi. Oke, Kadita sebenarnya masih ada loh. Dari tadi kita belum lihat Dreams dengan Kaditanya yang memang sering kali juga di-pick ya dari regular season. Kali ini belum terlihat sih. Bahkan untuk sekarang apabila Kadita diamankan mungkin ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Karena ada sebuah celah untuk bisa mendapatkan Brody terus-terusan loh. Brody damage-nya emang kuat banget malah. Tapi kalau mungkin semuanya sadar, tiap Brody mengeluarkan hit-nya, tiap mengeluarkan basic damage-nya, dia akan berhenti sesaat. Baru dan di situ adalah momen yang pas banget. Ada interval waktunya ya. Iya, ada interval. Dia emang benar-benar berhenti dari pergerakannya di saat dia mengeluarkan hitnya. Betul, tapi mungkin kalau misalkan sama Kadita agak sedikit tricky juga ya. Nantinya Joy-nya bakal sulit banget untuk ditangkap karena nggak ada stopper yang pasti dari sisi EVOS Legends untuk saat ini ya. Sebelum kita akan lihat dua pick terakhir yang akan diamankan. Karena Franco-nya juga ini menjadi salah satu jawaban untuk nggak di-pick sama Dreams. Karena ini yang menjadi satu stopper untuk Joy itu sendiri. Yap, ini dia. Ada Terisla yang udah diambil. Sementara tempatnya berbeda. Paramis udah akan menjadi milik dari Gigsled dan satu hero terakhirnya. Wah, berarti akan ada dua Paramis di dalam pertempuran kali ini. Yap, ini banyak banget. Kalau misalkan Estes sudah nggak bisa dipakai dari udah ada Franco juga ya karena tadi kita udah lihat ya ada Estes, Paramis dan itu. bisa jadi di sebelah malah yang akan menggunakan Estes. Benar. Untuk EVOS-nya. Tapi nggak ada stopper juga. Kalau misalkan emang nggak ada stopper yang berarti karena efek suppressnya udah nggak ada, ya mungkin mereka bakal bikin teamfight-nya lebih sustain lagi dengan adanya efek heal. Mungkin itu menjadi jawaban. Tapi satu lagi yang akan diamankan yang menjadi jawaban di mana keberadaan Joy ini akan terlihat karena potensinya masih ada di jungle dan juga di XP dan ternyata Martis. Akhirnya Martis nongol. Kita lihat aja hero apa yang akan dikeluarkan oleh EVOS Legend. Kadita kah? Gerok kah? Gerok kah atau mau Ruby sekalian? Di sini banyak sekali loh. Untuk Kufra? beberapa stopper juga masih ada. Kufra pun masih ready. Kalau mereka ingin main healingan juga EVOS masih tersedia. Mereka udah kemungkinan besar bisa aja mengcopy terhadap entah itu Bloodhunt ataupun dari Kill Altar. Lalu mereka masih punya lagi terhadap dari healingan yang bisa dikeluarkan oleh Estes. Apabila mereka mengamankan Estes di dalam team fight, pastinya kuat banget. Benar, karena ya pilihannya cuma dua ya. Lo mau bikin team fight-nya lebih sustain atau mau pick off dan memperhatikan tapi ternyata Lolita yang menjadi pilihan untuk EVOS Legends di tangan dari Dreams. Yap. Untuk kali ini berarti yang akan mencari informasi ke depan kemungkinan besar nih ya Lancelot lah. Benar. Lancelot yang akan menjadi trigger untuk beberapa player berkumpul. Lalu Lolita, kita tahu Lolita akan sangat-sangat bahagia apabila dia memiliki smoke bomb yang ada di depannya dan dia bisa menciptakan momentumnya. Yep, dan itu dia. Dan ini masih menjadi match point untuk teman-teman dari Gigsled. EVOS Legends mereka harus kembali mendapatkan poin untuk bisa memaksa nantinya game yang kelima. Tapi sebelum itu kita tes dulu kali ya suaranya. Silakan, kita tes nih ya. Di game yang keempat. 2-1 skor sementara. Akankah berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama? 3-1 atau 2 sama?
Waduh, ya udah kalau gitu MPL Arena. Let's go, kita menuju ke game yang keempat. Game yang keempat masih menjadi match point untuk Geeks Late. Satu kemenangan lagi untuk mereka bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kita bisa lihat reset yang dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka bisa bangkit. Mereka bisa mencuri 1 poin dan masih bisa bertahan untuk saat ini. Yap, dan barusan adalah tarikan pertama berhasil. Ijume menjadi korbannya. Tarik sis gitu. Semongko gak dia? Enggak ya. Sementara itu untuk Aboy udah level 2 menarik Dreams. Tapi Hijume masih mengamankan lagi ke arah satu wave minion tersebut di tempat berbeda. Antara dari Psychot dan juga Luke yang menggunakan Terisla dan juga dari Joy udah berpisah cukup jauh. Iya, mereka sama-sama untuk maju ya ke lane-nya. Tapi kita bisa lihat juga di sini Terisla dari Psychot coba untuk nahan dulu di area lane-nya. Walaupun di area tengah di sini udah mulai terlihat adanya 2 player dari EVOS Legends yang mencoba langsung mencicil keberadaan dari Aboy. Tapi Shadow Stampede ini yang menjadi satu sosok yang menakutkan juga ya dari segi Faramis. Walaupun kita tahu Shadow Stampede damage-nya nggak terlalu besar, tapi ganggu banget loh. Ganggu banget dan bisa dibilang itu juga adalah salah satu spammer yang memang bisa dilakukan gitu loh. Jadi lama-kelamaan orang juga kalau mau stay di area tersebut ya lama-kelamaan dia kekikis, momentumnya akan langsung ke delay lagi. Ada estimasi yang memang terganggu di tempat yang berbeda. Coba lihat, branch-nya mulai connect. Untuk dari Mayas on You-nya, ada pergerakan dari lifesteal yang dia miliki dan Kadera menghantarkan damage yang cukup masuk ke dalam tubuh dari Branch. Yap, dan masih ada backupan ya yang dilakukan oleh Dream untuk babysit di arah bottom lane. Karena again and again ini Branch menjadi target lock terus-menerus yang dilakukan oleh Geeks Late. Tapi memang untuk saat ini belum ada power dari Cloud Altar. Belum ada team fight yang memang diinisiasi dari kedua belah tim. Mereka masih mencoba untuk mengumpulkan gold dan EXP sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Kan lihat freeze minion di arah bawah Kadera. Dia tahu dari Branch ini Melissa dengan summoner. Maka dari itu dia nggak mau kalah dari segi laningnya. Yep. Jaraknya pasti akan sangat jauh sekali. Jadi untuk dari Branch-nya, kalau kita lihat dari minimap akan sangat-sangat kesulitan sekali loh. Coba lihat dari minimap, jaraknya jauh banget. Bahkan dia untuk maju ke depannya nggak mau. Nggak mau dia. Gak mau dia nahan dulu ya. Tapi dengan adanya turtle tadi yang pertama berhasil untuk dieksekusi oleh Tas sendirian tanpa adanya kontes sama sekali yang dilakukan oleh Geeks Late. Sekarang Geeks Late terlihat memang sangat berhati-hati ya. Tapi kehati-hatian itu bakal bisa menjadi pedang bermata dua. Yep. Bisa menjadi bagus banget atau bahkan jadi banyak ragu-raguan yang akhirnya banyak mismove yang nantinya akan terjadi. Oke, sementara itu Janna Kitty udah terlihat ya dari attack speed yang dimiliki untuk bisa melakukan farmingan juga cukup cepat. Sementara sekarang di bagian bawah Melissa masih siap untuk melawan farmingan. Di tengah ada 2 lawan 2. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Geeks Late itu sendiri. Yap, tapi memang masih belum ada first blood yang terjadi. 70 detik menuju ke arah turtle yang kedua. Mereka masih mencoba untuk sneaky peeky. Tapi Iron Hook-nya berhasil untuk dihindari oleh Branch. Memang itu adalah blind Iron Hook. Masih belum bisa mendapatkan target yang optimal. Walaupun di sana Janna Kitty mengeluarkan Retribution untuk mendapatkan satu jungle yang berada di area dari EVOS Legends. Yap. Sementara itu untuk sekarang 2 hero yang dimiliki oleh EVOS Legend di bagian bawah, mereka belum mau melakukan pergerakan apapun. Hanya saja beberapa saat kemudian mereka udah melakukan sebuah pergerakan di mana mereka mulai berkumpul bersama-sama dan ada satu flicker yang harus dikorbankan oleh Baloyski. Yap, dan itu menjadi informasi pastinya ya bahwa Baloyski tidak akan ada flicker. Melihat juga 30 detik lagi sekarang dari pergerakannya Tas sudah bergerak ke arah top lane dan nampaknya akan menjadi target yaitu Luke di sana. Wow, dan bahkan ternyata Luke-nya masih bisa mundur dengan HP yang udah mulai terkikis juga. Walaupun di arah bottom lane masih coba untuk mendapatkan jungle-nya terlebih dahulu. Tapi dengan adanya recall yang dilakukan oleh Luke, ini menjadi kesempatan juga untuk EVOS Legends bisa mendapatkan adanya beberapa minion-minion yang diamankan. Yap, dan sekarang juga udah terlihat ya Faramis untuk ultimate-nya. Udah siap untuk di-copy ataupun digunakan pula oleh Valentina itu sendiri. Dan permainan sangat-sangat pasif sekali. Belum ada point kill sejauh ini, belum ada first blood. Udah hampir masuk ke menit ke-5. Baloyski dan juga Lux bersama dengan Aboy udah siap untuk masuk ke dalam area pertempuran di area dari turtle tersebut. Ada satu Iron Hook, nah itu gak kena karena siapa bro. Udah ada penalti zone di bagian atas tapi turtle-nya menjadi milik dari Tas. Luke-nya harus pergi dan juga udah ada lagi number 16 yang memang harus di cancel dengan Asura Aura. Dan itu menjadi satu buah jawaban juga. Dan Iron Hook-nya ditangkis dengan adanya sebuah barrier ya yang dimiliki oleh Dream sendiri. Guardian's Bulwark yang diamankan. Melihat adanya potensi Iron Hook yang tadi keluar. Dan untuk saat ini EVOS Legends mereka terlihat memang memegang kendali sedikit dari segi ininya ekonominya juga.
Dari sisi ekonomi mereka udah mulai memimpin dari angka 500 dan sekarang udah turun lagi. Namun buat kalian nih ya, kalau memang kemarin kehabisan tiket nih, tenang, di Blibli udah disuplai lagi tuh. Disuplai lagi, tapi ada yang tadi DM aku. Apa? Tolong di restock lagi karena aku udah terlambat check outnya. Nah, Udah mau habis lagi? Cepetan sekarang. Udah mau habis lagi teman-teman. Ya, 1000 plus tiket tambahan termasuk grand final yang udah kita sediakan juga udah diserbu oleh yang lain. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketikung pokoknya ya. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat EVOS Legends yang kembali terlihat unggul dari segi networknya yang tadi udah kita bahas juga. Mereka bermain sangat pasif, mereka coba untuk dapetin objektif sebanyak-banyaknya karena Luke yang ternyata menjadi target di arah bawah. Yap, Dreams-nya sendirian bersama dengan Bransia, dengan Gowe yang udah dimiliki. Ada 16 langsung dikeluarkan. Udah langsung menghilang, tapi dengan Vengeance dan milikin itu pun tidak bisa menang. Dia bisa dikeluarkan oleh Brans dan ada satu wave minion akan segera mereka hilangkan. Plus, satu tertarik yang bisa mereka tumbangkan mirroring di bagian atas. Yap, dan itu adalah flicker mundur ya. Dan sebuah prediksi yang bagus juga dengan pergerakan yang dilakukan oleh Luke itu sendiri. Dan waduh, Iron Hook-nya Tarexis. Belum terjadi semongko di area tersebut. Belum berhasil untuk mendapatkan ke arah satu orang, tapi di bagian bawah Luke sendirian. Apakah dia akan bergabung sama dengan rekan-rekannya? Tapi ini dia in-game equipment. Yap, dan in-game equipment by Dunia Games kita bisa tip juga dengan corrosion yang tadi sudah diamankan oleh Brans. Membuat dia juga tadi bisa mencicil sedikit demi sedikit ya. Damage-nya ke arah dari Luke dan bahkan menghancurkan satu outer turret di arah bottom lane. Dan sekarang Turtle kembali disantap oleh EVOS. Akankah menjadi perfect Turtle? Wow, udah ada lagi coba lihat Iron Hook dan juga belum ada yang langsung dikeluarkan. Tapi 16 sudah connect ke arah beberapa player. Bahkan penalty zone connect juga ke arah beberapa orang di dalam pertempuran di satu lorong sempit tersebut. Gowe juga dikeluarkan, mereka mulai maju ke bagian depan. Baliskinya menjadi korban dan hilang langsung sudah ke arah satu orang yang dimiliki. Tapi tahun depan Memory Psychot harus merasakan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh Kadera. Yap, dan gagal perfect Turtle untuk EVOS Legends karena ternyata sneaky picky dari arah belakang. Jana Cutie berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Tapi lihat Jana Kitty solo kill dari Tas. Dan satu tertarik di arah mid pun tidak bisa dipertahankan kembali oleh Geekslate dan EVOS Legends. Untuk saat ini mereka memimpin, apalagi gold yang dimiliki oleh Tas. Ini sangat unggul terlihat ya. Level 9 banding level 10. Satu level yang dimiliki oleh Tas. Ini menjadi kekuatan tersendiri pastinya. Yap. Sementara itu sekarang Baloiski harus memberikan backupan lagi terhadap rekannya Kadera di area yang berbeda. Outer turret di bagian tengah itu udah mulai hancur ataupun udah hilang. Inner turretnya masih tersisa. Purple buff, orange buff masih aman. Hanya saja dari sisi network udah mulai menanjak nih Ul. Yap, padahal lihat kita bisa lihat dari 7 menit bahkan hampir menit ke-8. Ini belum ada poin eliminasi yang terlalu banyak ya. Benar. Hanya 1 banding 3 aja, tapi yang banyak adalah diskon dari Grab karena 90%. Langsung kalian miliki dan bisa dapetin skin Mobile Legends juga dengan order Grab aja. Langsung scan QR code yang ada layar kaca kalian. Di saat Queen of Bridging beraksi, disitulah smooth sekali ya memang ya. Lembut sekali tadi masuknya itu. Diskon 90% teman-teman. Yes. Gas sekarang Queen of Bridging udah berkata-kata loh ini. Memang harus seperti itu ya, tolong diikuti ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini Geekslate kayaknya mau sneaky-picky nih, mau melakukan adanya conceal play. Oke, ada satu lagi. Flicker, Bloodhound ditarik, tasnya bisa kebertahan tapi masih ada Tonros. Dan bahkan untuk kali ini Numeo belajar kena ke dalam satu area. Penalty zone, EVOS Legends memainkan momentum di sini. Baloy harus merasakan akibatnya. Baloy menghilang bersama dengan Jana Kitty. Wow. Dan itu menjadi satu buah counter initiate yang dilakukan oleh EVOS Legends di mana conceal play yang belum optimal. Karena targetnya adalah Tas yang pasti punya defensive item juga. Gak bisa di-instant dan follow up dari EVOS Legends yang cepat. Membuat akhirnya 2 player dari Geekslate yang menghilang dan menjadi kesempatan emas untuk EVOS Legends bisa mengeksekusi Lord tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh Geekslate. Wow, oke. Semakin panas lagi. Dan satu setup barusan, satu counter setup barusan. Itu perfect banget sih. Bener-bener ke dalam satu area gak ada satupun orang yang terlewatkan. Gak ada mubazir. Dan ini EVOS Legends resetnya cepat banget loh. Dan kita bisa lihat juga untuk di menit yang ke-9. Ini udah ngasih pressure yang gede banget untuk Geekslate. Dan kita bisa lihat gimana inisiasi yang dilakukan Geekslate masih belum berjalan dengan baik. Apalagi dengan pick-off yang harusnya memang dilakukan oleh Baloy. Oke, sesuai dengan apa yang kita prediksi tadi, Lancelot akan menjadi satu tembak utama di bagian depan untuk nge-trigger, mencari informasi. Dan Dreams akan sangat senang akan hal tersebut. Dia bisa mengeluarkan 16-nya tanpa ada gangguan. Karena dengan Asura Aura aja, geser sedikit, kelar kan dia. Tercancel ya.
Oke, tapi ini adalah Lord yang belum enhance, masih Lord yang pertama. Tapi dipaketkan dengan ada inner turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan. Tersisa 3 base aja walaupun Lordnya masih bisa di-defense. Dan kita lihat Baloyski dengan Iron Hook-nya masih belum berhasil untuk menciptakan momennya. Waduh, Num 16-nya coba lihat itu tasnya mulai masuk ke bagian dalam. Ada satu meter execution, mereka mundur kembali dengan satu Lord yang masih cukup lembut. Mundur lagi, 3 base turret yang masih harus dipertahankan dengan cukup mahal pastinya karena nantinya di saat satu base turret tersebut hancur, minion yang berjalan akan berbeda dan itu akan menjadi distraktor yang membuat dari Gixlet harus menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu yaitu clearing minion yang pastinya head to head antara minionnya akan dimenangkan oleh EVOS Legends. Dan itu dipertahankan sekuat tenaga. Sementara untuk sekarang ada pergerakan yang memang udah dilakukan lagi oleh beberapa player dari masing-masing tim di bagian luar. Wave minion tidak ada. Gig harus berusaha sekeras mungkin untuk bisa mempertahankan apa yang udah mereka milikin. 2 round mereka sudah memenangkan, hanya ada 1 round lagi. Kesempatan terbuka lebar di depan mata. Apakah mereka bisa melakukan itu? Karena itu kan menjadi game siapa aja. Kalau misalkan nanti game kelima akan segera terjadi ya. Tapi kita bisa lihat juga performa dari Dreams ya. Satu player yang memang tadi kita highlight juga. Tapi Baloy. Oke, Baloy sih ada flicker. Dimana tadi Iron Hook-nya gak kena karena siapa berada di Num 16-nya. Hampir saja. Tapi Gixlet juga defense-nya cukup baik ya. Mereka benar-benar bisa mempertahankan 3 base turret yang tadi memang tersisa juga. Dan untuk saat ini in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip. Memang defensive item yang dibuat oleh Tas sehingga ya tadi Bladihan pun di follow up masih belum cukup gitu untuk bisa menumbangkan atas apalagi dengan adanya perbedaan atribut yang sudah kita lihat dengan Adegan Armor, ada kayak Golden Helmet dan juga Thunderbelt. Bahkan dia mau bikin item attack selanjutnya, mau bikin hybrid build apalagi dalam keadaan unggul seperti ini. Yap. Untuk di game kali ini Baloyski nggak terlalu banyak untuk bisa mendapatkan dari Iron Hook-nya ya. Yap. Hanya ada beberapa kali loh tadi. Dan kadang pun dia harus mengeluarkan dari flicker dan juga block-nya secara bersamaan karena agak sedikit sulit untuk connect dari Iron Hook-nya. Karena di sisi lain juga ada sebuah Goddess Bulwark sih yang bisa menangkal hal tersebut. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga gimana dominasi yang dilakukan oleh EVOS Legends. Jana Cutie mencari informasi karena Lord sudah di start oleh EVOS Legends itu sendiri. Konsil sudah terlihat. Yap, konsilnya dan Lordnya udah mulai berhasil langsung diamankan. Tapi Num 16-nya connect ke arah satu player kan tapi ternyata tidak. Untuk Jana Cutie-nya berhasil langsung diamankan. Hilang untuk kali ini satu jungle utama yang dimiliki oleh Gixlet 0-3-0. Oh my god, dan ini membuat dari Gixlet mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka harus defense karena Lord in hand. Sekarang sudah muncul di arah bottom lane. Dengan adanya 5 player yang ready dari EVOS Legends, tinggal mengawal aja Lordnya masuk. Karena di sisi lain ada 2 heavy crowd control yang dimiliki oleh EVOS Legends, yaitu dari Penalty Zone dan juga Numinant Blast. Yap, oke. Ini dia satu serangan yang akan disusun oleh EVOS Legends. Dimana untuk look-nya tidak akan kuat terlalu lama untuk berada di bagian depan. Walaupun dia harus mengeluarkan lagi dari sisi ultimate yang dimiliki. Tapi Lord di bagian bawah berhasil menghancurkan satu base turret yang ada di area bottom lane. Dreams gak begitu banyak lagi HP di dalam tubuhnya. Akankah mereka memaksakan setup kali ini atau mereka harus mundur terlebih dahulu? Harus mundur karena 2 lane yang masih belum berjalan sesuai rencana ya. Dimana mereka harus mendorong terlebih dahulu dan memilih untuk menginvasi jungle dari milik Gixlet. Ini akan menjadi satu buah pilihan yang cukup bijak pastinya. Sekarang 8.300 net worth yang diunggulkan Baloyski dari tadi mencoba untuk melakukan adanya blind Iron Hook. Tapi memang masih belum ada target yang optimal untuk bisa di pick off. Yap, itu tadi yang udah terlihat beberapa dari Iron Hook-nya belum mengenai dengan begitu optimal ya. Makanya flicker, Bloodhunt, itulah salah satu cara yang memang harus dilakukan. Cuman agak sedikit sulit juga, Bu. Dia maju. Ini seada-adanya loh. Digas habis, dibalikin. Wow, ini memang dari tadi ya, itu yang harus dilakukan ya, blind Iron Hook. Karena mereka dari Baloyski sendiri terutama, dia nggak bisa trapping. Dia nggak bisa keluar dari pekarangan rumahnya. Nggak ada rerumputan yang aman pastinya untuk bisa dihuni. Sehingga ya udah coba untuk ngecek rerumputannya lagi. Karena nggak ada juga dari Magic Sentry yang bisa dimanfaatkan ya untuk saat ini. Oke. Ada di bawah. Wave minion dan Dreamsnya numpang lewat dengan konsil yang dimiliki. Memberikan sebuah panik ancaman. Dengan dia lewat kayak begitu akan ada efek chance yang bisa dikeluarkan. Tapi di bagian atas. Dengan satu base turretnya lagi yang bisa dihancurkan. Num 16 kena ke arah 2 orang. Penalty zone dari Psycho. Masuk di bagian belakang. Dan udah ada lagi satu ke altar yang memang dikeluarkan. Tapi mereka pun memiliki satu ke altar. Dari EVOS Legends. Pancernya sing. Yang udah dikeluarkan pula oleh
Tas. Tapi dengan satu wave minion di bagian tengah, siap untuk mengantarkan kemenangan ke arah mereka. Di mana untuk kali ini coba lihat, Joy-nya berusaha untuk bisa mengantarkan dan juga mengganggu beberapa setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Tapi Saikon kan memiliki banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Yap, dan EVOS Legends mereka dipaksa untuk mundur terlebih dahulu setelah Geekslate harus menukar adanya 3 base turret yang dihancurkan oleh EVOS Legends sendiri. Magic Sentry diaktifkan melihat kehilangan adanya satu buah Purple buff yang terinvasi. Dan EVOS Legends pun memaksa untuk adanya Lord yang nanti akan dikontes. Tapi Luke sudah hadir dengan adanya Electrifying Beats. Wah, Dripsnya. Weh, hampir saja itu Iron Hook-nya bot set. Andai ada satu orang tadi yang berhasil ditangkap, itu akan menjadi sebuah efek yang sangat baik untuk Geekslate. Tapi dari tadi belum ya, karena posisinya benar-benar di ujung dari rerumputan. Karena itu pun yang udah terbaca dari EVOS Legends. Mereka menghindari hal tersebut. Dan berkali-kali memang bisa dihindari. Yap, sementara Iron Hook kali ini udah langsung connect dan juga ada Bloodhound-nya Tasnya akan gak bisa selamat, tapi masih ada Tonros. Hanya saja Kadera berhasil memberikan damage selanjutnya. Dan juga Luke berhasil dihancurkan 1 untuk 1, tapi mereka tidak punya Retribution. Mereka nggak punya Retribution, tapi memang Luke-nya menghilang. Tapi lihat, ini dia yang tadi gue mention. Di mana minion-minion yang berjalan ini menjadi distraktor again and again, dan menjadi PR lagi dan lagi juga untuk Geekslate. Mereka harus bersih-bersih dulu. Walaupun Jada Kitty udah ready dengan adanya Retribution. Wah, mereka berani banget dan Aboynya berhasil langsung dihancurkan, tapi Jada Kitty! What? Jada Kitty pun terculik di area tersebut. 2 player dari Geek berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Baloyski berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Akankah Iron-nya bisa menjadi sebuah momentum yang berbeda? Tapi berusaha untuk maju dengan satu blinkernya. Dan itu hanya perbuatan yang membuat dirinya menghilang. Dan Aboynya bisa Kadera bertahan. Di mana Kadera harus berjuang sendirian. Berjuang sendirian, mencoba untuk mendefense saja satu base yang dimiliki. Dan lihat Lord-nya bakal coba untuk dikawal oleh Tas di sana. Walaupun kita bisa lihat 10 detik lagi Jana bakal hadir, tapi penalty zone. Hebat, penalty zone. Di mana mereka menyamakan kedudukan again and again. EVOS Legends, mereka berhasil melakukan reset dan menyamakan kedudukan 2-2 atas Geekslate, dan membuat nantinya akan ada satu game terakhir yang akan menjadi perang yang berdarah untuk kedua tim ini memperebutkan tiket ke babak selanjutnya, karena satu game tersebut akan menjadi the moment of go big or go home. One more game, one more round. Akan berakhir seperti apa? Semakin panas lagi, semakin bergemuruh lagi. Jack Moholde gempar sih. Gempar banget karena geter sampai sini, wey. Sorak-sorai dari EVOS fans yang tidak luput pastinya dalam keadaan yang tadi cukup tertinggal, sehingga sekarang bisa menyamakan keadaan. Mereka masih makin bersemangat karena masih ada kesempatan itu, masih terbuka dengan amat sangat lebar. Wow. Ini dia vibe dari play.